Selamat sore Bu. Bisa juga dong. Silakan duduk Ibu. Oke baik Bu, perkenalkan nama saya Dr. Stephens dan saya pada sore ini eh, bertugas di poliklinik ini. Nah sebelumnya saya ingin tahu dengan Ibu siapa nih? Ibu Nisa. Oh Ibu Nisa. Ya. Ibu Nisa usianya? 30. Gitu. Alamatnya Ibu Nisa? Saya tinggal di Jalan Yusuf itu yang di kompleks Kerimutia Timur. Pekerjaannya Ibu Nisa? Sekarang saya sebagai ibu rumah tangga. Oh, gitu. Oke baik. Apa ada yang bisa saya bantu Ibu Nisa pada sore ini? Oke, jadi akhir-akhir ini tuh dok, saya punya berat badan itu turun tiba-tiba sekitar 7 atau 8 kiloan gitu. Untuk bulan terakhir ini. Padahal saya punya pola makan itu baik-baik, teratur. Penurunan berat badan. Ya. Apakah selain penurunan berat badannya, Ibu Nisa 1 bulan belakangan ini, apakah ada juga ya, Ibu Nisa mengalami keluhan seperti gemetaran? Misalnya kalau Ibu Nisa lagi menulis atau lagi main HP, tiba-tiba merasa seperti gemetaran? Iya, sering tanya. Kalau belakangan apakah Ibu Nisa merasa seperti berdebar-debar tiba-tiba begitu? Iya, kayak tiba-tiba berdebar jelas gitu. Jadi kalau kalau tidurnya Ibu Nisa, apakah belakangan ada masalah atau baik-baik? Ya, jadi akhir-akhir ini yang itu saya suka sekali gelisah. Jadi langsung tidur tuh tidurnya kayak gelisah gitu. Oh, Kayak tidur di? Iya. Bisa di. Kalau kontrol emosinya ya, atau misalnya mudah marah-marah begitu Ibu Nisa belakangan? Iya, jadi biasa tuh kalau saya ada kayak piring jatuh di rumah itu, kalau saya kerja itu langsung kayak gitu emosi sekali. Sampai berteriak gitu atau? Iya, biasa sudah tidak juga. Kalau misalnya Ibu Nisa beraktivitas belakangan, apakah makin mudah lelah atau tidak atau biasa-biasa aja? Iya, memang dulu tuh saya kayak kuat sekali kerja di rumah itu. Sekarang itu baru mungkin beberapa pekerjaan itu kayak capek sekali. Kalau misalnya di tempat panas begitu, Ibu Nisa belakangan jadi merasa makin tidak nyaman begitu atau tidak? Iya, bahkan juga biasa sampai tempat yang tidak panas tuh, sekitar saya kayak kecepatan kayak panas gitu, jadi berkeringat. Oh, keringat juga gitu? Iya. Kalau kencingnya atau buang air besarnya Ibu Nisa baik-baik di belakangan atau ada masalah? Kalau kencingnya sih baik-baik Ji, tapi kalau buang air besarnya itu akhir-akhirnya mencret-mencret. Oke. Kalau siklus mens atau siklus haidnya Ibu Nisa belakangan baik-baik Ji atau ada masalah? Akhir-akhir ini agak terlambat sih. Oh, terlambat Ji. Iya. Kalau riwayat penggunaan obat-obatan Ibu Nisa atau mungkin sedang menjalani pengobatan sekarang? Tidak, saya belum di kayak gitu. Oh, gitu. Kalau riwayat penyakit sebelumnya Ibu Nisa ada yang seperti penyakit gula atau penyakit gondok gitu? Tidak ada. Kalau keluarganya Ibu Nisa ya, apakah mungkin ada riwayat seperti itu, penyakit gula atau gondok? Tidak ada juga. Nah, kalau misalnya aktivitas atau gaya hidupnya Ibu Nisa belakangan, apakah mungkin ada perubahan seperti jadi makin kurang berolahraga begitu? Tidak, normal. Kalau konsumsi alkohol tidak jadi? Tidak pernah. Kalau merokok iya Ibu Nisa? Tidak juga. Oh tidak jadi. Oke, Ibu Nisa, jadi berdasarkan dari keluhan yang sudah Ibu Nisa ceritakan, saya berhasil membuat beberapa kemungkinan, namun yang kemungkinan dari kondisinya Ibu Nisa, namun yang paling memungkinkan adalah suatu kondisi yang namanya hipertiroidisme. Nah, maksudnya hipertiroidisme ini artinya di Ibu Nisa terjadi peningkatan hormon-hormon tiroid atau yang biasa disebut sebagai hormon gondok, Ibu. Namun saya belum bisa terlalu yakin sama kondisi ini. Jadi saya harus lakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Salah satunya adalah pemeriksaan fisik. Namun pemeriksaan fisik ini bagi Ibu Nisa mungkin agak
agak kurang nyaman karena akan melibatkan beberapa sentuhan atau kontak. Namun ini sangat penting supaya saya bisa membantu saya mengkonfirmasi atau yakin bahwa ini kondisi Ibu Nisa yang sebenarnya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Oh baik, jadi kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Ya. Melanjutkan tindakan pemeriksaan fisik pasien, terlebih dahulu kita harus melakukan sanitasi tangan sebelum dan sesudah tindakan. Yang pertama, kita basuh kedua tangan dengan air mengalir terlebih dahulu, kemudian kita mengambil cairan sabun. Pertama-tama kita menggosokkannya di kedua telapak tangan, kemudian selanjutnya kita gosokkan di punggung kedua tangan dan sela-sela jarinya secara bergantian. Setelah itu kita gosokkan kembali sela-sela jari kedua tangan dan telapaknya. Setelah itu kita kemudian lanjutkan lagi dengan saling menggosokkan jari-jari kedua tangan secara bergantian dengan saling mengepalkannya. Kemudian kita lakukan bersihkan daerah ibu jari kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Dan langkah yang selanjutnya adalah kita gosokkan dengan ujung-ujung jari tangan telapak tangan yang satunya. Kita lakukan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita gosokkan pergelangan kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita kita bilas kembali dengan air mengalir. Dan prosedur sanitasi tangan selesai. Dan kita tinggal mengeringkan kedua tangan dengan handuk bersih ataupun kain bersih. Setelah melakukan sanitasi tangan, selanjutnya kita akan beralih ke pemeriksaan fisik. Baik, selamat sore kembali Ibu Nisa. Silakan duduk. Oke, jadi Ibu Nisa, pada sore ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik untuk membantu saya menegakkan dugaan atau membantu saya menemukan kondisi yang sebenarnya Ibu Nisa sedang alami berdasarkan keluhan yang telah Ibu Nisa ceritakan sebelumnya. Namun perlu saya ingatkan bahwa pemeriksaan fisik ini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan karena akan melibatkan beberapa kontak atau sentuhan pada Ibu Nisa. Namun pemeriksaan fisik ini penting bagi saya dan Ibu Nisa agar dapat membantu menemukan sebenarnya kondisi apa yang sedang Ibu Nisa alami. Apakah Ibu Nisa bersedia? Ya. Baik, setelah meminta inform konsen dari pasien, selanjutnya kita memulai pemeriksaan fisik terlebih dahulu dengan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang seperti yang kita ketahui, tanda-tanda vital dapat dimulai dengan pemeriksaan tekanan darah yang dapat diukur dengan menggunakan sphygmomanometer. Kemudian selanjutnya dapat kita periksa denyut nadi pasien per menit, di mana pada kasus dugaan hipertiroidisme untuk tekanan darah pasien sebelumnya seringnya mengalami peningkatan. Lalu untuk denyut nadi pasien juga yang dapat kita raba pada arteri radialis pasien selama 1 menit, seringnya juga terdapat peningkatan denyut nadi pada pasien dengan kasus dugaan hipertiroidisme. Setelah itu kita periksa juga frekuensi napas pasien yang dapat diukur dengan teknik meletakkan kedua tangan pada dada pasien lalu meminta pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi normal, dan kita ukur berapa kali terdapat elevasi dari dada pasien selama 1 menit. Kemudian tanda-tanda vital yang selanjutnya adalah pemeriksaan suhu tubuh pasien yang dapat kita lakukan dengan menggunakan termometer. Pada kasus dugaan hipertiroidisme juga seringnya terdapat pasien yang mengalami peningkatan suhu hingga suhu afebris. Lalu selanjutnya juga perlu kita periksa tinggi badan dan berat badan pasien, di mana semua pemeriksaan antropometri dan tanda-tanda vital ini dapat kita temukan pada rekam medis pasien setelah melakukan sejumlah pemeriksaan tanda-tanda vital. Selanjutnya, pemeriksaan fisik yang selanjutnya adalah inspeksi yang pertama. Nah, pada inspeksi yang pertama dapat kita lihat adalah pada kasus dugaan hipertiroidisme, beberapa tanda-tanda inspeksi yang cukup khas adalah yang pertama pada daerah mata pasien. Nah, untuk kasus dugaan hipertiroidisme,
Tanda-tanda yang paling khas adalah exophthalmos yaitu pada pasien dengan exophthalmos, kedua bola mata pasien terlihat seperti menonjol lebih keluar dibanding pada pasien normal. Lalu inspeksi selanjutnya dapat kita lihat pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pasien, di mana yaitu tangan dan kaki pasien yang pada kasus dugaan hipertiroidisme dapat ditemukan tremor ataupun gemetaran yang tidak disadari pasien pada ekstremitasnya, yaitu tangan dan kakinya. Lalu inspeksi selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah untuk menilai kriteria dari pembesaran kelenjar tiroid yang sangat sering disebabkan oleh hipertiroidisme. Nah, yang dapat ditemukan pada inspeksi adalah berdasarkan kriteria atau kelasnya adalah pembesaran kelenjar tiroid grade 2 dan grade 3. Untuk pembesaran kelenjar tiroid grade 3, pada lokasi kelenjar tiroid pasien, yaitu beberapa sentimeter di bawah Adam's apple pasien, dapat terlihat jelas adanya pembesaran kelenjar tiroid yang dapat dilihat walaupun dari jarak jauh, yaitu sekitar 2 hingga 3 meter. Lalu untuk pembesaran kelenjar tiroid grade 2 dapat juga langsung dilihat dari jauh pembesaran kelenjar tiroid pasien pada jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Lalu untuk yang grade lebih di bawahnya, yaitu grade 2, grade 1A dan 1B, hanya dapat ditemukan pembesaran kelenjar tiroid saat dilakukan palpasi dan tidak dapat ditemukan pada inspeksi. Setelah itu hal lain yang dapat ditemukan pada inspeksi, yaitu tadi tremor pada ekstremitas, dapat lebih meyakinkan jika kita lakukan pemeriksaan khusus untuk menilai tremor pada ekstremitas atas pasien, di mana kita meminta pasien untuk meluruskan kedua tangan pasien, lalu meluruskannya dengan kuat. Kemudian kita menaruh di atas kedua lengan pasien beberapa lembar atau kertas yang cukup tebal. Lalu kita lihat pada kasus dugaan hipertiroidisme akan terdapat tanda-tanda getaran atau tremor yang dapat mengakibatkan kertas jatuh, namun pada pasien normal tidak akan terjadi. Selanjutnya kita beralih ke palpasi. Nah, pertama yang dapat kita temukan yang dapat kita lakukan pada pemeriksaan fisik palpasi, kita dapat meminta pasien kembali meluruskan tangannya, lalu kita melihat kondisi dari kulit lengan pasien. Nah, pada kasus hipertiroidisme yang akan ditemukan adalah kondisi kulit lengan pasien yang basah atau sangat berkeringat, tidak seperti pada pasien normal yang lebih berkeringat dan lebih basah. Lalu silakan turunkan tangannya, Ibu. Lalu palpasi lain yang dapat kita lakukan adalah untuk menentukan kriteria pembesaran kelenjar tiroid pada pasien kasus hipertiroidisme. Umumnya pada kasus hipertiroidisme yang dapat kita lakukan dengan melakukan palpasi pada lokasi kelenjar tiroid pasien beberapa sentimeter di bawah Adam's apple pasien. Yang kita perlu lakukan dari arah belakang pasien. Lagi sedikit, Ibu. Oke. Nah, yang dapat kita lakukan palpasi adalah untuk pembesaran kelenjar tiroid mulai dari grade 1A hingga grade 3, di mana akan jelas terdapat tanda-tanda pembesaran kelenjar tiroid di bawah Adam's apple pasien ataupun di bawah jakun pasien jika pada pria yang sangat jelas. Lalu dapat kita lakukan dengan menggunakan 3 jari. Lalu kita letakkan di bawah beberapa senti di bawah Adam's apple pasien. Kemudian kita bergerak sedikit ke lateral. Setelah itu kita meminta pasien menengadah. Ibu Nisa tolong menengadah.
Lalu kita lakukan palpasi pada lokasi tadi, lokasi kelenjar tiroid pasien di bawah Adam's apple dan bergerak ke lateral. Kemudian kita meminta pasien untuk menelan ludahnya. Ibu Nisa tolong menelan. Nah, pada kasus hipertiroidisme di mana yang terdapat pembesaran kelenjar tiroid, akan terasa pengangkatan kelenjar tiroid yang membesar yang dapat dirasakan terangkat saat pasien menelan. Nah, penemuan pembesaran kelenjar tiroid pada palpasi ini untuk pasien yang grade 1A, 1B dapat pada 1B dapat terasa pembesaran kelenjar tiroid setelah pasien menelan ludah, dan juga di saat diinspeksi mungkin saat pasien menengadah maksimum akan dapat terlihat tanda-tanda terlihat sedikit tanda-tanda pembesaran dari kelenjar tiroid yang maupun difus ataupun nodular. Dan pada 1A yang tidak dapat dilihat pada inspeksi dapat kita temukan pembesaran kelenjar tiroid saat kita meminta pasien menengadah dan kita palpasi, kemudian kita meminta pasien untuk menelan ludahnya, maka akan terasa sensasi seperti terangkat yang menunjukkan tanda-tanda pembesaran. Nah, perlu diingat untuk palpasi ini tidak boleh dilakukan terlalu kuat ataupun terlalu lembut, karena jika terlalu lembut tidak akan terasa ada tanda-tandanya seperti kelenjar tiroid yang terangkat saat pasien menelan ludah, ataupun jika terlalu keras ataupun terlalu kuat tidak akan terasa juga adanya pengangkatan kelenjar tiroid, karena malahan kelenjar tiroid pasien akan seperti terdorong ke belakang sehingga tidak terasa saat pasien menelan ludahnya. Lalu perlu diingat juga, lalu untuk skenario ini yang ditemukan pada pasien setelah dilakukan pemeriksaan fisik adalah adanya struma yang difus. Maksudnya dari struma difus ini, struma difus grade 2. Yang dimaksud dengan struma difus adalah adanya pembesaran kelenjar tiroid di di lobus kiri, lobus kanan, dan ismus kelenjar tiroid pasien. Nah, grade 2 maksudnya adalah pada jarak 1 hingga 2 meter sudah terlihat jelas adanya tanda pembesaran kelenjar tiroid pada pasien, walaupun pasien pada keadaan tidak menengadah, dan sudah jelas pada inspeksi akan langsung terdapat atau terpalpasi pembesaran kelenjar tiroid saat pasien sudah menelan ludahnya dan pada posisi menengadah maksimum. Lalu berdasarkan juga dari skenario yang ditemukan saat dilakukan inspeksi tadi untuk mengecek ekstremitas atas dan ekstremitas bawah pasien, ditemukan bahwa pasien mengalami tremor ataupun getar-gemetaran yang tidak diinginkan. Lalu Ibu kembali sudah bisa? Baik. Setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita menjelaskan kembali mengucapkan terima kasih kepada pasien karena telah mengikuti pemeriksaan fisik, dan juga kita menjelaskan mengenai konfirmasi dari diagnosis kerja, konfirmasi dari diagnosis banding dan diagnosis kerja. Baik Ibu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik tadi, saya sudah dapat menemukan bahwa Ibu Nisa ini mengalami kondisi hipertiroidisme, di mana di kondisi hipertiroidisme seperti yang saya katakan tadi adalah peningkatan hormon gondok ataupun disebut sebagai hormon tiroid. Namun untuk dapat mengetahui penyebab dari hipertiroidisme ini, Bu, Ibu Nisa perlu menjalani pemeriksaan laboratorium. Nah, di pemeriksaan laboratorium ini akan dibutuhkan pengambilan darahnya dari Ibu Nisa. Nah, yang ingin diperiksa dari darahnya Ibu Nisa ini adalah nanti akan saya rujuk Ibu Nisa ke laboratorium untuk memeriksa di darah Ibu Nisa, yaitu kadar
FT4 dan kadar FTSH. Nah, kedua ini adalah hormon yang perlu diperiksa di laboratorium untuk bisa membantu menemukan penyebab dari kasus hipertiroidisme Ibu Nisa. Lalu terima kasih Ibu Nisa sudah mengikuti pemeriksaan fisiknya. Nanti saya akan rujuk ke pemeriksaan laboratorium. Setelah itu dapat kita temukan diagnosis kerjanya, yaitu hipertiroidisme yang disebabkan oleh Graves' disease, di mana pada yang ciri khas pada Graves' disease ini adalah adanya tanda-tanda exophthalmos, ataupun yaitu di mana tadi adalah kedua bola mata pasien seperti terdorong ke depan. Lalu diagnosis banding lainnya adalah toxic adenoma, ataupun dan diagnosis banding yang kedua adalah multinodular goiter, atau kasus multinodular goiter pada kelenjar tiroid pasien. Nah, kedua diagnosis banding ini seringnya juga ditemukan pembesaran kelenjar tiroid. Namun harus kita lebih yakinkan dengan melakukan pemeriksaan lab lanjutan, yaitu untuk memeriksa kadar FT4 dan TSH pasien. Kemudian diagnosis banding yang ketiga adalah euthyroid. Diagnosis banding yang ketiga adalah kasus tiroid karsinoma yang juga dapat menyebabkan hipertiroidisme, namun juga perlu dilakukan pemeriksaan lab lanjutan. Baik, sekian dari teknik-teknik anamnesis dan pemeriksaan fisis tiroid. Anamnesis dan pemeriksaan fisis tiroid pada pasien. Sekian dan terima kasih. Melanjutkan tindakan pemeriksaan fisik pasien, terlebih dahulu kita harus melakukan sanitasi tangan sebelum dan sesudah tindakan. Yang pertama, kita basuh kedua tangan dengan air mengalir terlebih dahulu. Kemudian kita mengambil cairan sabun. Pertama-tama kita menggosokkannya di kedua telapak tangan. Kemudian selanjutnya kita gosokkan di punggung kedua tangan dan sela-sela jarinya secara bergantian. Setelah itu kita gosokkan kembali sela-sela jari kedua tangan dan telapaknya. Setelah itu kita kemudian lanjutkan lagi dengan saling menggosokkan jari-jari kedua tangan secara bergantian dengan saling mengepalkannya. Kemudian kita lakukan bersihkan daerah ibu jari kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Dan langkah yang selanjutnya adalah kita gosokkan dengan ujung-ujung jari tangan telapak tangan yang satunya. Kita lakukan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita gosokkan pergelangan kedua tangan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita bilas kembali dengan air mengalir. Dan prosedur sanitasi tangan selesai. Dan kita tinggal mengeringkan kedua tangan dengan handuk bersih ataupun kain bersih.